Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kisah warganet. Cerita kali ini, Dua Kehidupan Rani, bagian 1. Mari kita simak ceritanya. Kejanggalan, aku Vira. Pengalaman mengerikan ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Suamiku yang bekerja di sebuah perusahaan konstruksi dan ditugaskan ke wilayah Banten, tepatnya di Pandeglang. Saat itu aku sedang hamil anak kedua, dan aku tidak mau jauh dari suami. Maka kami sekeluarga memutuskan menyewa rumah untuk tinggal sementara. Kata suamiku, ia hanya ditugaskan selama 3 bulan saja. Setelah itu dia akan kembali ke Jakarta. Lumayan sulit mencari rumah sewa di sana. Hingga akhirnya suamiku menemukan sebuah rumah yang nyaman dan cukup besar di kampung Langansari. Di depan rumah itu ada sebatang pohon mangga dan sebuah ayunan yang terbuat dari bekas ban mobil. Dinding depan rumahnya ditempeli keramik merah. Ada 2 tiang penyangga utama di bagian depan. Lantai keramiknya berwarna putih. Perabotan di rumahnya sudah lengkap. Ada 3 kamar, 1 dapur, dan 1 kamar mandi yang sudah menggunakan air jet pump. Rumahnya nyaman ya, Pak? Kataku sambil memperhatikan sekeliling. Iya, Mah. Di daerah sini juga sejuk. Kalau pagi bisa nongkrong sambil mandangin Gunung Pulau Sari. Mah, aku mau main ayunan ya, kata Rani, anak perempuanku. Iya nak, hati-hati. Aku mengelus rambutnya. Tepat di depan rumah memang terpawang jelas Gunung Pulau Sari yang menjadi ikonnya Pandeglang. Betul Pak Andro, dulu yang pernah sewa di sini juga merasa nyaman Pak, kata Pak Kisur orang yang punya rumah. Kebetulan dia memiliki 2 rumah di kampung itu, jadi yang satunya selalu ia sewakan. Oh iya Pak, silakan isi 2 kamar ini. Sementara kamar yang paling ujung, ia menunjukkan sebuah kamar yang dekat dengan dapur. Nah, yang itu kamarnya saya kunci karena masih direnovasi dan belum selesai. Oh iya Pak, timpal suamiku. Kami memeriksa semua ruangan rumah itu, dari mulai ruang tamu sampai ke kamar mandi. Semuanya terawat dengan baik. Sebuah kamar yang dekat dengan dapur terkunci dengan rapi dan aku tidak pernah curiga sedikit pun kalau kamar itu kelak akan membawa petaka bagi keluargaku. Suamiku sering pulang malam karena lembur. Malam itu dia menelponku minta dimasakkan nasi goreng. Rani anakku yang berumur 5 tahun sudah tidur pulas. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam saat aku sibuk masak nasi goreng di dapur. Dan tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Kulihat dari balik tirai jendela, ternyata suamiku. Pah, baru aja aku selesai masak. Aku mencium tangannya. Wanginya. Dia mengendus hidungnya. Segera aku hidangkan nasi goreng di atas meja. Mas Andro makan dengan lahap. Ada kecap nggak Ma? Tanya suamiku. Oh ada Pak. Setelah kuserahkan botol kecap padanya, tiba-tiba smartphoneku berdering di kamar. Sebentar Pak, ada telepon. Kurai smartphoneku yang tergeletak di atas kasur. Halo? Mah, maaf aku telat pulang ya. Masih ada urusan di kantor. Gak apa-apa tidur aja dulu. Nanti ku bangunkan. Bukankah barusan suamiku sudah pulang? Lalu siapa sekarang yang makan di dapur? Jelas-jelas kulihat dia adalah suamiku. Aku sangat mengenalinya. Bahkan bau parfumnya pun sama. Sebelum kujelaskan apa yang sedang terjadi, telepon langsung terputus. Mungkin karena sinyalnya jelek. Suara sendok yang beradu dengan piring dapat kudengar jelas. Dia masih di dapur, makan dengan lahap. Ma, ambilin air minumnya dong. Ma, ngapain sih di kamar? Papa haus nih. Aku beberapa kali menekan nomor telepon suamiku, tapi tetap tidak dapat tersambung.
"Mah," suaranya sekarang berubah. Bukan lagi seperti suamiku, lebih menyerupai suara kakek-kakek. Sambil ketakutan, aku mengintipnya dari balik pintu kamar. Kulihat orang yang menyerupai suamiku masuk ke dalam kamar yang tidak kami tempati. Aneh. Aku tahu betul kamar itu dikunci, tapi kenapa lelaki itu masuk dengan mudah? Kulihat bagian bawah kakinya. Astaga, kedua kakinya tidak menyentuh tanah. Kembang kantil. Keesokan harinya, aku dan suami mendatangi Pak Kisur. Kepadanya kami menceritakan kejadian semalam. "Kami mau lihat ada apa di kamar itu, Pak." "Boleh." Pak Kisur tersenyum ramah. Ia membuka kamar itu. Memang benar katanya, ruangan itu masih direnovasi. Keramiknya banyak yang pecah, dindingnya retak, langit-langitnya pun bolong. Ruangan itu kosong, tidak ada apa-apa. "Semalam istri saya ditatangi setan, Pak." "Mana istri saya lagi hamil tua?" Nada bicara suamiku meninggi. "Waduh, setan." "Iya Pak Kisur, dia menyerupai suamiku dan masuk ke dalam kamar ini," sahutku. "Selama ini tidak pernah ada setan di kampung kami, Pak. Barangkali karena Bapak pendatang," kata Pak Kisur. "Lalu bagaimana caranya mengusirnya, Pak?" "Banyak berdoa saja, Pak. Pastikan istri Bapak jangan sering melamun, sebab setan sangat mudah merasuki orang yang melamun." "Oh iya, Bapak juga jangan khawatir. Saya akan bantu usir setan itu. Caranya, nanti sore saya akan kesini lagi, Pak. Saya harus lakukan beberapa ritual terlebih dahulu." Sorenya, Pak Kisur datang lagi ke rumah. Ia membawa garam yang dibungkus plastik putih. Ia menaburkan garam tersebut ke seluruh ruangan rumah. Bibirnya bergumam membaca mantra yang tidak bisa kudengar. Bukan hanya sesekali rumah saja, tapi juga halaman rumah. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Pak Kisur ini ternyata sakti juga. Dari penampilannya, dia seperti orang biasa. Ia sering menggunakan sarung dan baju partai yang sudah lusuh. Juga tidak ketinggalan peci hitam yang sudah kemerah-merahan karena dimakan usia. Setelah garam ditaburkan, ia duduk sila di belakang rumah. Aku dan suami menyaksikan dari balik pintu jendela dapur. Butiran menyan dibakar hingga asapnya mengepul. Pak Kisur lalu berdiri membelakangi pandanganku. Kulihat Pak Kisur tertunduk. Sesekali ia berbicara, seperti ada seseorang yang sangat ia segani di hadapannya. Samar-samar ku dengar ia mengucapkan sesuatu. "Nuhun, Mbah," tutur Pak Kisur sambil mengangguk. Kemudian ia duduk sila kembali, membakar menyan, dan menaburkan garam ke sembarang arah. Aku penasaran dengan siapa ia mengobrol. Sesaat kemudian, ia menghampiri kami sambil tersenyum. "Bagaimana, Pak?" tanya suamiku. "Aman, Pak. Makhluk gaib itu tidak akan lagi mengganggu keluarga Bapak." Aku mengembuskan nafas lega mendengar penjelasan Pak Kisur. Saat itu aku berharap tidak akan ada lagi kejadian mistis di rumah itu. Namun, pada suatu hari, saat aku hendak menyapu halaman rumah, kutemukan banyak kembang kantil berserak di sekeliling rumah. Dilihat dari bentuknya, seperti masih segar. Barangkali seseorang menaburnya tadi malam. Aku mulai khawatir lagi. Aku takut hal-hal ini menjadi pertanda buruk. Aku sangat terkejut saat melihat kembang kantil bukan hanya berserak di halaman rumah, tapi juga di dalam ruangan. Aku berusaha menyapu kembang-kembang itu, dan yang paling banyak kutemukan di bawah ranjang Rani. Aku semakin khawatir saja. "Mah, kok rumah kita banyak sampah?" Rani terbangun dan menghampiriku. "Namanya kembang kantil, sayang. Mama juga gak tahu nih kenapa tiba-tiba banyak kembang. Sebentar ya, Mama bersihkan dulu." Segera aku bersihkan kembang kantil itu. Ku masukkan kembang-kembang itu ke dalam karung
lalu membakarnya di belakang rumah. Saat sedang membakar kembang kantil, dari balik pepohonan kulihat seorang kakek mengenakan baju lengan panjang dan celana hitam. Seluruh rambutnya terlihat sudah memutih. Kakek itu menatap ke arahku dengan tatapan tajam. Siapa dia? Buru-buru aku masuk lagi ke dalam rumah. Tatapan kakek itu membuatku takut. Kemana Rani? Aku dan Mas Andrew mendatangi rumah Pak Kisur untuk protes lagi tentang kejadian janggal yang kualami, tepatnya tentang kembang kantil tempo hari. Setibanya di sana kami dipersilahkan duduk di atas sofa yang sudah usang, penuh dengan sobekan di sana sini. Ruang tamu rumah Pak Kisur terbilang sederhana. Dindingnya warna putih yang sudah memudar. Ada sebuah retakan pada dinding itu. Bisa jadi karena gempa bumi atau memang sudah dimakan usia. Sebuah foto berbingkai coklat dipajang pada dinding. Dapat kupastikan kalau foto itu adalah Pak Kisur dan istrinya waktu masih muda. Dari dapur kulihat Maisa, istrinya Pak Kisur, membawa 2 toples rengginang dan seteko kecil air putih. Dengan ramah ia mempersilahkan kami untuk mencicipi makanannya. Pak Kisur duduk berhadapan dengan suamiku. Dengan berapi-api, suamiku menceritakan kejadian janggal di rumah yang kami sewa. Wah, sudah ada kembang kantil? Iya, emangnya kenapa Pak? Itu pertanda baik Pak. Artinya makhluk gaib itu sudah pergi dari rumah. Senyum Pak Kisur mengembang, menampakkan giginya yang hitam berselang putih. Masa sih Pak? Bapak gak bohong kan? Tanyaku. Entah kenapa aku curiga. Iya Bu, kalau ada kembang kantil itu pertanda baik kok. Maisa membela suaminya. Walau ragu, aku dan suamiku mencoba untuk percaya. Sebenarnya ingin sekali kami pindah dari rumah itu, tapi sangat sulit mencari rumah sewa di sana. Setelah mencicipi makanan ringan, kami lekas pamit. Pak Kisur dan Maisa mengantar sampai pagar rumahnya. Pak, mereka gak punya anak ya? Entah kenapa tiba-tiba pertanyaan itu terlintas dalam benakku. Kayaknya enggak deh, atau mungkin saja anaknya sudah berkeluarga, timpal Mas Andro sambil terus jalan. Lokasi rumah yang kami sewa memang berada di ujung kampung, terpisah dengan pemukiman warga. Jadi kalau jalan kaki ke rumah Pak Kisur lumayan membuatku lelah. Tapi aku gak lihat foto anaknya Pak. Iya juga sih. Ya sudah, bukan urusan kita. Yang penting kita gak diganggu makhluk gaib itu. Aku mengangguk, sesekali berjinjit melangkahi jalan yang becek. Sore itu hujan turun dengan deras. Aku bermain petak umpet bersama Rani. Awalnya permainan itu berjalan baik-baik saja, hingga malapetaka datang saat giliran anakku yang bersembunyi. Aku duduk di atas tempat tidur, menutup mata sambil menghitung mundur. Mama hitung ya, siap gak siap? Mama datang nih. Di mana ya anak mama? Aku melangkah keluar kamar sambil memegangi perutku yang buncit. Ku cari di dapur. Aku yakin biasanya Rani bersembunyi di bawah meja makan, tapi tidak ada. Atau dia sembunyi di kamar mandi. Ku cari di sana tetap tidak ada. Mama, ku dengar suara itu dari kamarnya. Mama datang nih. Aku berjalan menuju kamarnya. Rani, ku buka perlahan pintu kamar anakku. Di mana ya anakku yang cantik? Ku tengok di kolong ranjang, tidak ada. Di belakang tirai jendela, tidak ada. Di belakang pintu, tidak ada. Di dalam lemari pun tidak ada. Aku mulai panik. Rani, kamu di mana nak? Mama, sini ma. Suaranya terdengar lagi sambil tertawa cekikikan. Langkah kakinya yang mungil ku dengar di ruang tamu. Ran, aku periksa di belakang sofa, tapi tetap tidak ada. Mama, tolong! Teriaknya, suaranya memenuhi ruangan rumah. Rani, kamu di mana nak? Itu teriakan terakhir Rani. Anakku menghilang entah kemana.
Sudah aku cari ke seluruh ruangan rumah, tapi tetap tidak ada. Segera aku telepon suamiku. Tanganku bergetar hebat sambil menangis panik. "Pak, Rani, Pak. Rani hilang." "Hah? Maksud kamu?" "Aku tadi main petak umpet sama Rani, dan dia hilang gitu aja." "Astaga. Oke, kamu tenang ya. Aku pulang sekarang." Saat suamiku datang, ia langsung meminta Pak Kisur untuk membuka kamar yang sedang direnovasi. Tapi hasilnya nihil. Rani tidak ada di sana. Aku menangis dan sangat panik. Aku takut tidak dapat bertemu dengan anakku lagi. "Aku mau lapor polisi," ujar suamiku. "Mereka tidak akan bisa membantu, Pak. Ini urusan gaib. Aku bisa mencari keberadaan anak Bapak, tapi aku butuh waktu sekitar 3 hari. Aku harus melakukan beberapa ritual terlebih dahulu," ujar Pak Kisur. Teman Rani. 3 hari berlalu. Anakku belum juga ditemukan. Aku tidak mau meninggalkan rumah itu sebelum Rani kembali. Di hari keempat, tepatnya malam Jumat, Pak Kisur datang ke rumah. Ia membawa 2 ekor ayam hitam. Aku yakin dia pasti akan melakukan sesajen untuk menemukan anakku. Ia membuka kamar yang selalu dikunci. Kemudian ia mengunci dirinya dari dalam. 2 jam berlalu. Aku dan suamiku menunggu dari luar dengan perasaan cemas. Tiba-tiba terdengar suara jeritan Rani dari dalam kamar. "Mama, Rani, Pak Kisur buka pintunya, Pak. Pak, buka pintunya, Pak." Suamiku menggedor pintu kamar itu. Pak Kisur kemudian muncul dari dalam kamar sambil membopong Rani. "Rani," aku tak henti menangis melihat kondisinya yang sangat lemas. Tidak ingin kejadian serupa menimpa kami lagi. Aku dan suamiku memutuskan untuk kembali ke Jakarta, walau tugasnya belum selesai. Setelah kami kembali ke Jakarta, kukira semuanya sudah selesai, tapi ternyata belum. Banyak kejanggalan yang terjadi pada anakku. Aku sering mendengar Rani di kamarnya mengobrol sendirian. Seperti malam itu, biasanya Rani sudah tidur pulas. Aku malah mendengar dia tertawa dan berlari di kamarnya seperti sedang bermain dengan seseorang. "Rani," aku membuka pintu kamarnya. Kulihat rambutnya acak-acakan. Selimutnya tergeletak di lantai. Ia menoleh ke arahku. "Iya, Ma. Kamu ngomong sama siapa tadi?" "Teman aku, Ma." "Teman? Mana?" "Tuh." Rani menunjukkan ke pojok atas dinding kamarnya. Aku tidak melihat siapapun di sana. Tapi sebisa mungkin, aku tetap berpikir yang baik-baik. Mungkin anakku sedang berimajinasi. Gak ada koran. "Masa sih Mama gak lihat? Tuh sekarang dia di belakang Mama loh." "Ah, kamu pasti lagi bohongin Mama." Aku tersenyum sambil mengelus rambutnya. "Hei, jangan sentuh Mamaku." Rani seperti membentak seseorang. "Rani bercanda ah," kataku dengan wajah ketakutan. "Gak bercanda, Ma. Emang ada teman aku di sini." "Teman? Apakah makhluk gaib itu masih mengikuti keluargaku?" Aku merasa harus bicarakan hal ini dengan Mas Andrew. Kusuruh Rani untuk tidur. Pintu kamarnya perlahan kututup. Namun sesaat sebelum pintu sempurna tertutup, kulihat Rani berdiri di atas kasurnya. Kedua kakinya melayang. "Rani." "Iya, Ma." Ia menoleh ke arahku. Aneh. Tadi jelas-jelas aku melihat kedua kakinya melayang. Tapi sekarang dia berdiri dan menyentuh kasur. "Lekas tidur," kataku singkat. Segera kututup rapat pintu kamarnya. Bukan kejadian itu saja yang membuatku semakin cemas dengan keadaan Rani. Dia juga suka membawa makanannya ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Jendela kamarnya juga ditutup rapat, sehingga aku tidak bisa melihat apa yang ia lakukan di dalam kamarnya. "Rani, malam ini kita makan bareng ya sama Papa."
Suatu hari aku memaksanya untuk makan bersama. Nggak mau, mah. Loh, kenapa? Udah lama mama nggak makan bareng sama kamu. Aku memangku tubuh kecilnya dan membawanya ke meja makan. Dia duduk sambil tersenyum ke arahku. Rani suka daging ayam kan? Mas Andrew menyodorkan paha ayam goreng ke piring Rani. Rani masih kenyang, bah. Mama belum lihat kamu makan seharian. Aku memaksanya untuk memakan daging ayam. Dia malah melemparkan daging itu dan membanting piring. Kemudian berlari ke kamarnya. Kudengar suara pintunya dikunci. Aku tertunduk. Mas Andrew memelukku dari samping. Nanti kita cari solusinya ya, kata suamiku. Siapa temanmu? Suamiku belum pulang dari kantor. Tadi sore ia bilang akan lembur sampai larut malam. Di luar hujan sangat deras. Mas Andrew sempat menelponku dan minta dibuatkan nasi goreng. Namun saat hendak memasak, perutku tiba-tiba mulas. Aku menahan perut bagian bawah dengan tangan kanan. Kupanggil berkali-kali Rani untuk mengambilkan smartphoneku, tapi dia tidak menyahut, malah terus bermain di kamarnya. Aku meringis menahan sakit dan ambruk terlentang di lantai. Tolong, suaraku paruh menahan sakit yang semakin menjadi-jadi hingga terjungkal ke lantai. Rani sama sekali tidak mendengar ceritaku. Ia malah asik tertawa di dalam kamar. Aku menarik napas dalam dan mengembuskannya. Saat kemudian, kulihat Rani keluar dari dalam kamar. Ada yang berbeda darinya. Kedua matanya merah. Senyumnya mengerikan, seperti ada yang mengendalikannya. Wah, aku mau punya adik, kata Rani. Tanpa kuduga-duga, Rani meraih sebuah pisau dari keranjang buah. Ia mendekat ke arahku. Ayo cepat keluar adik, kakak bantu ya. Dia menyodorkan pisau ke perutku. Nak, jangan nak. Keringat sempurna membasahi seluruh wajahku. Cepat keluar adikku, nanti kita main bareng. Mata pisau menyentuh perutku. Kemudian ia menekan pisau tersebut hingga melukai permukaan kulit. Aku berteriak kesakitan sambil menangis. Pisau itu menyayat dari bagian bawah sampai ke atas perut. Darah mengucur membasahi lantai. Tolong, Vira, astaga. Untung saja saat itu suamiku datang. Ia langsung menepis pisau yang ada di tangan Rani. Kemudian membopongku ke mobil. Ia mengemudikan mobil dengan sangat cepat karena panik. Sementara aku masih mengerang kesakitan di kursi belakang. Rani duduk bersama ayahnya di kursi depan. Tidak ada kesedihan di wajah Rani. Ia malah menoleh ke arahku sambil senyum-senyum sendiri. Sesekali kulihat Mas Andrew melirik Rani dengan wajah cemas. Mungkin ia semakin bingung, setan apa yang mengendalikan Rani sampai hendak membunuh ibunya sendiri. Sesampainya di rumah sakit, petugas rumah sakit langsung membawaku ke ruang bersalin. Untung saja aku bisa diselamatkan, dan bayiku juga lahir dengan selamat. Tapi akibat luka sayatan di perut, aku harus menjalani beberapa perawatan di rumah sakit. Mas Andrew ingin Rani ditangani oleh seorang psikiater. Aku setuju, karena memang semakin hari, tingkah Rani semakin aneh saja. Seperti ada yang mengendalikannya. Rani didudukan di atas sofa di kamarnya. Aku dan Mas Andrew ikut mendampingi Rani. Bu Hera, seorang psikiater, mencoba untuk berkomunikasi dengan anakku. Rani sayang, panggil saja aku Bunda Hera. Bunda akan nemenin kamu hari ini. Bunda mau ngajak Rani main sebuah game seru. Yuk ikut Bunda. Pejamkan mata Rani. Iya anak pintar. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan. Nah, Bunda mau nanya. Katanya kamu punya temen ya? Iya Bunda. Siapa dia? Namanya Danyang. Aku menutup mulut. Kaget sekaligus sedih mendengar pengakuan anakku. Jadi selama ini ada makhluk gaib yang mengikutinya. Dia asalnya dari mana? Kamar.
Kamar ini? Bukan. Suara Rani berubah menakutkan. Jelas itu suara lelaki dewasa. Mata Rani melotot merah. Ia mengentakkan lengannya. Seketika aku, Mas Andrew, dan Bu Hera terpental ke belakang hingga menabrak dinding kamar. Setelah kejadian itu, Bu Hera tidak mau lagi datang ke rumah. Ia benar-benar ketakutan. Sementara itu tingkah Rani semakin mengkhawatirkan. Seperti sore itu, sengaja kuintip pintu kamarnya yang tidak dikunci. Betapa terkejutnya saat kulihat Rani sedang menggigiti leher kucing. Entah dari mana kucing itu ia dapatkan. Dengan buas ia menyobek leher kucing dan darahnya muncrat mengotori tempat tidur. Rani, kamu apa-apaan? Kurebut bangkai kucing dari genggamannya. Dia menangis, meminta bangkainya dikembalikan. Sekitar mulutnya berlumur darah. Kulempar bangkai tersebut ke tong sampah. Aku langsung menggendong Rani ke kamar mandi untuk memandikannya. Tidak kuasa menahan sedih, air mataku pun meleleh. Kamu kenapa? Jadi kayak gini sekarang, Nak? Mama sedih lihatnya. Sampai di sini ceritanya. Nantikan ceritanya di part yang kedua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.